itu gerbang mereka. Oh, jadi batu itu gerbang? Iya, batu itu gerbang mereka. Perbatasan antara kita sama mereka? Iya, sama mereka. Gerbang mereka. Bener. Pas Wawa lewat itu, bener-bener kebuka loh Bang. Rame. Di dalamnya rame? Iya, kayak kehidupan manusia. Dan wujudnya mereka itu apakah seperti layaknya manusia pada umumnya atau ada bentuk berbeda di wajah segala macam gitu? Deskripsinya kayak gimana sih? Kan ada yang berbentuk gendut. Dia minta apa, Wah? Mereka tuh minta apa? Apakah harus ada penggantinya atau gimana? Iya, benar. Mereka minta tumbal. Apa, Wah? Salah satu dari teman-teman Wawa. Terus naik ke Kawamati. Oke. Naik ke Kawamati, putrinya lewat lagi gitu. Putrinya lewat lagi. Ini bener-bener nampak kalau sekali ini Bang. Wujudnya cantik, pakai baju putih. Wah, udah jangan disebut. Yuk terus, jangan lihat kiri kanan dia bilang. Jangan lihat kiri kanan, terus jangan dengar apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sebelum mulai obrolan gue sama narsum gue yang ini, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat siapapun teman-teman di sana yang sudah support kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz Samawe Adventure dan Battle Scar Adventure. Gue cuman mau ngasih tahu bahwa kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz itu diupload di dua channel. Pertama di channelnya Samawe Adventure dan kedua di channelnya Battle Scar Adventure. Dan semua videonya, linknya akan gue lampirkan di deskripsi dari channel video Samawe Adventure. Itu. Dan buat teman-teman yang pengen support gimana kegiatannya Bang, gue pengen tahu update-nya kayak gimana, abang sampai mana, gue mau apa segala macem. Itu bisa gabung grup WhatsApp-nya, nanti link grup WhatsApp-nya di deskripsi video ini. Itu aja. Nah, sekarang posisi gue masih di Lubuk Linggau. Oke, di sebelah gue ada narasumber. Kalau di Sunda manggilnya teteh, di sini manggilnya kakak ya? Ya, kakak, mbak gitu. Kakak atau mbak ya? Oke, di sebelah gue ada namanya Kak Wawa. Nah, jadi Kak Wawa, monggo sok diperkenalkan kakak tuh siapa sih atau tinggal di mana? Terus mau nggak sok? Perkenalin, nama aku Wawa. Tinggalnya masih di Lubuk Linggau. Oke. Kegiatan sekarang apa? Kegiatan sekarang kerja. Masih kerja aja. Masih kerja. Kalau naik gunung itu hobi? Naik gunung. Hobi atau suka-suka aja? Suka-suka aja. Naik gunung itu suka-suka aja? Iya, suka-suka aja. Kak Wawa ini mau nyeritain tentang apa? Tentang cerita mistis selama pendakian dari awal sampai pulangnya. Oke, gunung apa? Bukit Kaba. Bukit Kaba. Bukit Kaba Curup. Oke, Curup berarti masuknya Bengkulu lah ya. Ya, Abang kebetulan baru turun juga nih, baru turun dari Kaba. Ngerasain sih sedikit-sedikit. Nah, sekarang Wawa kayaknya punya hal yang spesial ini. Mangga, Wak, sok silakan diceritain dari awal. Dari awal itu kan mendadak ya, Bang ya. Kan kerja. Tiba-tiba tuh pengen naik aja gitu, pengen naik gunung kan atau bukit gitu. Terus agak sedikit hujan lah, tapi tetap maksain. Berapa orang tuh berangkat? 2 orang sama temen cewek. Jadi berangkat berdua? Ya, mendadak itu juga Wawa WA dia sekitar 4:30 juga kan. Sebelum pulang kan jam 5, jadi 4:30 udah di WA. Awalnya dia nggak mau kan karena berdua aja. Terus Wawa bilang ada temen dari Curup yang mau nemenin. Kan cewek biasanya nggak boleh naik kan kalau nggak ada temen cowoknya. Jadi Wawa bilang ya ada. Terus Wawa jemput dia, pergi nungguin travel, maghrib itu pergi naik travel. Terus sampai sana temen nelpon yang dari Curup bilang nggak bisa nemenin. Wah, jadi panik kan. Cewek nggak boleh naik. Terus nelpon kan sama temen cowok yang di Curup tadi. Terus dia bilang, ada mbak teman aku orang base camp, nanti dia turun jemputin. Udah nunggu lama kan, tapi nggak ada bang. Ini di perempatan Curup, iya, di pertigaan pasar? Iya, di pasarnya itu yang di Gapura bawahnya kan. Betul.
turunnya di sana karena travelnya nggak mau naik ke atas. Terus si temen nih karena panik jadi nelpon teman yang di Linggau, temennya atau pacarnya nggak tahu juga kan. Terus dia bilang, aku sama Wawa nih naik berdua aja, dia bilang gitu kan. Naik berdua, nggak ada yang nemenin, temennya juga nggak jadi. Ada nggak orang Linggau yang naik gitu biar bisa barengan. Terus dia nelpon temannya kan. Terus nelpon lagi sama teman aku tadi, dia bilang, ada, kata dia, tunggu aja, mereka naik motor, tunggu sekitar setengah jam ya ada. Orang berapa ya? Sekitar orang 5-an mungkin, cowok semua itu bang. Terus sama mereka jadi naiknya. Gabung lah ya? Iya gabung sama mereka, kami cewek berdua kan. Naik ke atas, sebelum naik kan briefing dulu di bawah. Nah dari bawah itu. Berarti pendakian tetap malam? Iya, tetap. Jam berapa tuh? Mungkin jam 8. Gak ada istirahatnya, briefing langsung naik. Langsung naik. Nah, Wawa kan punya teman, bukan dari kalangan manusia. Ya, punya teman lain. Terus dia bilang gini, ngeyel dia bilang gitu. Udah dibilangin nggak usah naik masih mau naik, dia bilang. Jalur Kabah itu jalur Bengkulu, dia bilang. Saya beda provinsi, jadi saya tidak bisa nemenin kamu. Saya cuma bisa mantau kamu. Dia bilang gitu kan. Nah, temennya yang dari Pantai Bengkulu itu yang nemenin Wawa, tapi Wawa nggak tahu awalnya kan. Temennya Wawa. Iya, dari kalangan luar kan. Terus pas naik tuh ada kayak burung atau kekelawar itu ya, nemplok muka, pok, kayak napok gitu bang. Itu kayak nampar. Nggak jauh dari jalur masuk? Nggak jauh. Mungkin baru mau naik mungkin. Nah, kami lewat jalur hutannya gitu kan. Ya, karena ada jalur motor sama jalur hutan. Terus Wawa nggak bilang kan. Kesel dong dalam hati bang. Apa namanya tiba-tiba ditampar sama burung itu kan. Terus datang lagi si teman Wawa tadi bilang, nggak apa-apa, itu temen yang dari Bengkulu yang jagain, dia bilang gitu. Itu yang berkuasa di sini. Ya udah. Naik terus. Naik itu belum ada halangan atau apapun ya bang. Cuman kayak pohon ranting-ranting pohon itu kayak menghadang jalan gitu. Jadi kayak nggak semestinya lah ya? Iya, banyak menghadang jalan. Nah, dari rombongan cowok-cowok tadi yang bawa pisau. Awalnya Wawa kira itu pisau biasa kan, pisau besar gitu. Terus parang dia, ya? Enggak, pisau, bener-bener pisau. Motongin ranting-ranting pohon itu. Terus naik lagi, ada yang menghadang lagi kan. Nggak wajar sih, kayak mau nusuk ke mata gitu. Terus dipotong. Nah dari situ dimulai mistisnya bang. Dari sana dimulai, terus langsung ada yang marah. Rumah saya loh, dia bilang gitu. Nggak sopan, dia bilang gitu. Rumah saya ini. Wawa udah ya bang. Langsung diem Wawa, langsung pura-pura nggak lihat, nggak lihat, nggak tahu, nggak dengar apapun. Pokoknya setiap Wawa jalan, Wawa bilang selalu nggak dengar, nggak lihat apapun. Terus ya bang, dari sana jalan lagi kan. Terus lihatlah ke kanan. Terus ada kakak-kakak yang mungkin ngerti ya bang, kayak ngerti hal-hal kayak gitu kan. Terus langsung nyamperin Wawa, megang Wawa. Kenapa dek? Yuk terus jalan, jangan dilihat, dia bilang gitu kan. Berarti beliau ngerti lah ya? Ya, dia bilang jangan dilihat. Nggak apa-apa, Wawa bilang kan. Nah, terus ada yang merokok dari salah satu mereka. Siapa yang merokok? Kenapa bau kemenyan? Langsung berubah, bau kemenyan sepanjang jalan. Rokok itu bau kemenyan, bener-bener langsung dibuang. Dek, jangan bilang dek, langsung bilang si kakak yang nemenin Wawa tadi kan. Jangan bilang deh, jalan-jalan terus. Berarti yang negur, kenapa jadi bau menyan tuh Wawa? Iya Wawa, terus jalan lagi. Terus Wawa bilang, bau jeruk purut ya, berubah sepanjang jalan bau jeruk purut. Wah, dibilangin kan. Terus Wawa mulai nggak fokus ya bang ya. Nah terus apapun yang Wawa bilang, bau jeruk purut itu berubah. Terus mereka, si abang tadi yang pegangin Wawa bilang, wah, udah jangan disebut, yuk terus. Jangan lihat kiri kanan, dia bilang. Jangan lihat kiri kanan, terus jangan dengar apapun. Wawa terapin dalam hati kan, jangan dengar apapun, jangan lihat apapun. Tapi masih fokus ke kiri, fokus ke kanan. Terus ada bagian jurang. Nah, terus ada jalur yang kayak nanjak banget gitu ya, Bang. Itu tuh ada pohon tumbang di sana. Ada pohon tumbang.
Jadi perjalanan itu sedikit kehambat ya. Naiknya satu-satu kan. Terus nggak lama itu kayak ada pohon yang bener-bener nutup jalan. Kayak pintu. Kayak gini bang, ya bentuknya kayak gini. Kayak lorong jadinya kan. Jadi sama teman tadi ditebas lagi. Iya, ditebas lagi. Nggak ada apa-apa kan, lewat. Terus bilang lagi, teman kamu tuh udah keterlaluan, nggak ada permisinya gitu. Itu rumah saya loh, kata dia. Kami di sini ada, dia bilang. Ini semua rumah kami. Bilang gitu kan. Oh udah nggak ini kan bang, udah nggak peduli kan. Udah ngucap terus dalam hati tuh ya bang. Terus kaki itu ada yang gelentotin gitu ya bang. Ada yang sakit banget, megang. Ya. Bawa lihat dong. Itu tadi anaknya Pak Gundu. Anak Gundurwo. Bawa manggilnya Pak Gundu. Tapi kecil anaknya. Iya anaknya. Okay. Megangin dari bawah. Karena kalau malam kan bang, itu siang bagi mereka. Okay. Kalau siang bagi kita itu malam bagi mereka. Mereka tidur. Nah itu tuh waktunya mereka bermain. Mereka jalan-jalan gitu. Rumah-rumah mereka tuh kebuka. Ya jadi yang anaknya tadi gelantungan di kaki. Ya sakit. Jadi Wawa manggil teman Wawa yang dari kalangan jin tadi, nyebut namanya. Terus ditarik sama itu. Oke. Ya, si anak genderuwo tadi ditarik sama dia. Sama yang jagain Wawanya. Ya, genderuwonya mau marah bapaknya. Cuman karena lihat yang teman Wawa tadi, jadi dia nggak berani, jadi dia diam aja. Udah lanjut terus. Terus Wawa bilang dalam hati gini, aku nggak ganggu kesini, cuman main-main aja, jangan ganggu aku nggak ganggu kalian. Jadi jangan saling mengganggu, Wawa terapin gitu ya bang. Wawa bilang, nggak dalam hati, tapi Wawa bisikin, bener-bener Wawa bisikin ke mereka. Terus naik, sebelum sampai Bukit Gajah itu, apa namanya, ada kayak tempat pembuangan sampah, kayak bangunan gitu bang, tempat duduk. Ya dam satu, dam ya gitu. sih kanan. Abang kemarin nginep di situ. Nah di situ Wawa dimasukin. Cuman Wawa nggak kemasukan kayak orang bang. Wawa bisa ngontrol. Kalau mereka masuk Wawa bisa ngontrol. Kayak Wawa tuh kayak punya dua orang gitu. Yeah, Wawa kayak asli, dua kepribadian langsung gitu. Ya, sama dia yang kendaliin. Jadi Wawa tuh mau terbang. Bilang sama mereka rame-rame, aku mau pulang. Mau pulang, itu rumah aku. Nunjukin ke bawah, ke arah jurang situ. Itu rumah aku mau pulang. Mana kata bilang mereka kan. Mau pulang, itu rumah aku mau terbang. Ayo wah cepet wah. Didorong, tapi Wawa tuh setengah sadar setengah enggak ya bang ya. Terus Wawa duduk di bangunan tadi, terus sambil gantungin kaki gini, sambil lihat ke arah jurang. Aku mau pulang, itu rumah aku dulu. Itu rumah aku loh. Terus yang lain kan ada baca-bacain kedengaran kan. Wawa baca wah. Terus masih bilang itu rumah aku mau pulang. Wawa gantungin kaki di situ. Sempet lama juga sih, dan ada beberapa yang takut kan. Banyak yang duluan. Nah yang nemenin Wawa ini cuma abang yang tadi dari awal sama yang pegang pisau itu. Cuma mereka yang nemenin. Enggak sosok apa yang ngerasupin Wawa? Kuntilanak. Oke. Kuntilanaknya yang masuk ke Wawa. Dia bilang iseng banget tuh kunti gitu. Oke. Itu rumah aku, sambil mau terbang ya bang. Berlangsung lama sekitar berapa menit gitu. Belum juga mau keluar. Wawa kan langsung sadar ya bang. Gak boleh nih. Ini kan tubuh aku, kok orang ngendaliin gitu. Kok makhluk lain yang ngendaliin? Iya, kok makhluk lain yang ngendaliin. Jadi Wawa lawan, yang lain baca-bacain, jadi Wawa lawan, ya udah keluar. Pas keluar itu Wawa sempet capek banget, habis tenaga, nggak bisa jalan. Wawa bilang sama mereka, ya abang gendong ya bilang. Gak usah bang, duduk dulu ya bentar aja. Udah lemes banget Wawa di sini, Wawa bilang gitu. Mereka juga duduk, udah berapa lama itu ya baru jalan. Itu nggak ada hambatan sama sekali. Udah sampai mana ya? Kayaknya sampai danau. Oke, ya. Sampai Bukit Gajah berarti ya? Iya, sampai Bukit Gajah. Sampai Bukit Gajah itu mereka nyiapin tenda, bangun tenda. Nah, pas udah tendanya udah dibangun,
Itu kayak ada orang berdiri di belakang tenda, itu besar banget. Oke. Cuman Wawa nggak jelas kan, liatnya cuma sekilas gitu. Terus masuk, makan-makan gitu, masak-masak ya Bang. Sempet nggak tidur juga. Dan di sana itu dikit ya Bang, mungkin ada beberapa tenda, tapi itu wow, dari dalam tenda rame. Iya, rame banget. Wawa sendiri yang dengar atau abang yang tadi juga dengar, Wawa juga nggak tahu, tapi bener-bener rame banget. Tidurlah ya Bang sebentar mungkin, terus subuh. Yang lain kan nggak sholat subuh, jadi Wawa mau sholat subuh, jadi di luar sendirian, subuh di luar gitu. Mulai dari sholat itu wow, mau sholat di belakang Nampakin? Iya, bener nampakin di belakang. Sosok apa, Bang? Sosok hitam tadi. Terus sholat Wawa. Pas sholat ada yang jagain dari depan. Bukan temen Wawa, tapi ada yang jagain orang lain, orang sana kayaknya. Bukan manusia, tapi dari kalangan mereka kan. Ada yang jagain, terus Wawa sholat. Dari sholat itu Bang, gemeteran. Karena belakang ada, depan ada. Belakang ada orang, depan ada orang. Jadi cepet sholat kan. Jadi cepet-cepetin sholat, langsung masuk tenda lagi sampai pagi. Nah sampai pagi mau lihat sunrise kan. Terus dari salah satu mereka yang nebasin tadi Bang, yang megang pisau tadi, ngejar Wawa mau nemenin ke atas kan. Terus dia bilang, wah bawa teman ya, dia bilang gitu. Mana, Wawa bilang kan, itu dia nunjuk ke belakang. Terus Wawa bilang, bisa lihat ya Bang, bilang gitu. Iya, dari semalam lo ngikutin, dia bilang gitu. Oh. Terus Wawa bilang kan, Bang, jangan lagi ya nebas-nebasin sembarangan, yang punya rumah marah. Tahu ya Wah? Iya. Terus dia liatin, nih pisau, dia bilang gitu. Terus Wawa liatin, pisaunya tuh bukan pisau biasa atau pisau dapur ya Bang. Pisaunya itu kayak pisau zaman dulu, kayak keris gitu. Udah karat-karat banget, tapi masih tajam gitu. Ini teman abang, dia bilang di belakang dia gitu kan. Wawa lihat, oh ya udah Bang, diem aja, jangan ada yang tahu, Wawa bilang gitu kan. Karena Wawa nggak mau ada orang yang tahu selain Wawa. Ya. Terus dari situ kayak ada putri yang lewat gitu, pakai baju putih. Lewat, bener-bener lewat depan muka. Posisinya siang kan? Iya, pagi. Udah pagi Bang, kan? ya, udah pagi. Udah pagi, ada kayak putri yang lewat pakai baju putih gitu. Apaan Wawa pikir kan? Ya udah, mungkin atau apa sih, halusinasi mungkin kan. Udah turun, terus naik ke Kawamati. Naik ke Kawamati, putrinya lewat lagi gitu. Putrinya lewat lagi. Ini bener-bener nampak kalau sekali ini Bang. Wujudnya cantik, pakai baju putih, selendangnya warna-warni. Pakai pakaiannya pakaian kerajaan atau pakai pakaian? Seorang putri gitu. Terus si yang teman Wawa bilang, itu putri penunggu Gunung Kaba, dia bilang gitu. Dia ada ngomong nggak? Enggak, dia cuma senyum. Cantik banget Bang, benar-benar cantik. Oh ya udah, mungkin kan nggak ganggu ya Bang. Ya udah turun. Pas dari turun, balik ke tenda, beres-beres. Terus Wawa apa sih, kayak nyuci nesting gitu ya Bang, di danau itu ya. Terus ada yang bisik, jangan takut, saya orang sini, dia bilang gitu. Selama kamu baik, kami juga baik, dia bilang gitu. Kayak ada suara gitu ya Bang, nggak jelas wujudnya, cuma bilang gitu. Wawa langsung nganggepin aja gitu. Nah terus si teman Wawa bilang, pulang ya, dia bilang gitu. Kayaknya udah aman, dia bilang gitu kan. Karena ini bukan tempat aku di sini, dia bilang. Karena dia kan dari dari Kerinci. Oh, dari Kerinci. Karena dia kan dari Kerinci ya Bang. Jadi dia pergi. Jadi yang jagain dari Bengkulu, pantai Bengkulu tadi yang jagain. Pulang. Nah dari pulang itulah ngelewatin rumah makhluk gaib yang dipotong tadi Bang. Oh, yang dahan-dahannya dipotong-potong kayak pisau belati tadi ya. Itu Wawa ngeliatin mereka di depan rumah mereka itu kayak muka pucat sampai melotot. Rumah kami. Marah. Itu rumah kami, dia bilang gitu. Iya. Itu rumah kami, dia bilang gitu kan. Terus Wawa lewatin aja, siang itu Bang. Wawa lewatin terus sampai bawah. Terus sampai bawah ya Bang. Terus Wawa bilang gini, maafin teman-teman Wawa yang
nggak izin atau berbuat apa di sini. Perwakilan dari Wawa itu minta maaf sama kalian, mau bilang gitu kan. Jangan pernah ganggu. Tapi mereka masih marah gitu kan. Masih marah. Terus pulang sampai rumah. Pas sampai rumah digangguin sama yang punya rumah tadi. Si penunggu yang pohon-pohon itu tadi ya. Datang ke Linggau. Iya. Ke Wawa marah. Dia minta apa, Wah? Mereka tuh minta apa? Apakah harus ada penggantinya atau gimana? Iya, benar. Mereka minta tumbal. Apa, Wah? Salah satu dari teman-teman Wawa yang ikut. Kan Wawa berdua cewek. Nah, sama teman-teman yang cowok-cowok tadi antara 5 orang tadi kan. Mereka minta salah satu dari si dia tadi minta salah satu dari mereka. Sebenarnya pas kejadian dia marah itu udah ada mau yang dijorokin ke jurang. Tapi 7 orang ini udah pulang dengan selamat ke rumahnya. Artinya selamat. Tidak ada alasan lagi untuk. Tapi ada ancaman nggak jika misalkan dari ke-7 orang yang naik saat itu sama Wawa gitu kan, bakal nggak pulang kalau ke sana lagi? Ya, ada ancaman itu? Ada ancaman. Itu tadi yang pas sampai rumah, Bang. Dia datang ke Wawa, dia marah. Pada saat kalau kalian semua datang lagi, kalian nggak pulang. Nggak sopan, kalian berbuat macem-macem tanpa izin, pokoknya sesuka hati kalian. Ya, salah satu dari kalian harus ada korban dari, iya, ada yang tinggal di sana. Gila. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak ya? Apa udah ada yang kesana lagi atau belum? Wawa nggak tahu, kayaknya belum ada yang kesana lagi. Belum ada yang kesana lagi. Wawa sendiri udah yang kesana lagi? Udah kesana lagi belum? Belum. Semenjak itu Wawa vakum sampai sekarang. Udah nggak naik gunung? Iya, udah nggak naik gunung. 2019 berarti udah 3 tahun ya? Iya. Wah, abang mau nanya. Wujudnya mereka itu apakah seperti layaknya manusia pada umumnya atau ada bentuk berbeda di wajah segala macam gitu? Deskripsinya kayak gimana sih? Kan ada yang berbentuk genderuwo, ada yang berbentuk kuntilanak. Tadi bertemu Putri kan, kalau yang rumah-rumahnya dia itu tadi berbentuk manusia. Bentuk manusia, hanya pucat tapi matanya melotot gitu aja. Berbentuk manusia, bener-bener manusia. Nah terus yang dia pas sholat tadi itu pakai pakaian hitam, besar, pakai jubah kayak gitu. Tapi cuman yang baik. Ya cuman baik, tapi yang depannya tadi Wawa nggak jelas itu apa yang jagain dari depan, tapi pakai baju putih itu aja. Sosoknya laki-laki atau cewek? Perempuan? Ya, yang di belakang tadi sepertinya laki-laki yang pakai jubah, tapi yang di depan itu cewek. Jagain berdua. Nah, ini sudah lewat jalur hutan kan? Iya benar. Kita sebelum take video ini kan tadi Wawa bilang, sebetulnya ada yang lebih ekstrim Bang, tapi jalurnya jalur aspal. Itu apa sih Wah? Jalur aspal itu apa namanya? Yang itu pertama kali Wawan daki ke Kaba. Iya ke Kaba. Ya dari awal naik itu udah diganggu ya sama-sama anak genderuwo juga. Sama-sama anak genderuwo genderuwo digelantungin. Terus kita kayak disesatin jalan gitu Bang. Kita berangkat jam 8 malam, sampai di sana jam 1 malam, sampai di puncak. Berapa jam? 2 kali lipat ya? Yeah. Harusnya kan ya cuman 2 jam setengah, 3 jam paling lama ya. Kita kayak diarahin ke jalan lain, terus muter-muter kayak balik lagi ke satu tempat, balik lagi ke satu tempat. Nah terus kayak ada yang ngelemparin batu dari atas gitu. Terus Wawa bilang langsung kan sama teman-teman, itu yang sama cowok berdua, Wawa cewek sendirian. Itu apa ya bunyi kayak orang ngelemparin batu kan. Terus dia langsung ngaliin apa namanya, itu bunyi kawa Mbak, letusan kawa Mbak, dia bilang gitu. Tapi nggak mungkin besar suara Wawa, letusan kawa kayak orang babi dari atas, kayak orang lempar gitu. Ini lempar batu dari atas banyak terus kayak gitu ya Bang, orang lempar batu dari atas. Terus kayak nggak ada, itu bunyi kawa meletus dia bilang gitu. Oh ya udah, jalan lagi masih di tempat yang sama. Terus dengar suara orang ngobrol, cewek cowok, tapi nggak tahu karena lewat jalur aspal itu bener-bener gelap. Hutannya kan sangat rimbun banget ya, rimbun banget ya Bang. Apa namanya, dengerin orang ngobrol cewek dengan cowok itu ketawa ngakak, kayak ngobrol, bener-bener ngobrol. Terus Wawa tanya lagi sama teman Wawa, itu ada orang ngobrol ya, ada orang lain selain kita?
Kan yang naik cuman kita bertiga dari tadi. Tapi nggak ada orang sama sekali. Apa mungkin dari jalur hutan? Tapi nggak mungkin kedengeran dari jalur hutan ke aspal, jaraknya agak jauh. Jauh banget ya Bang. Jalur hutan ke aspal itu melintasi gini kan? Jauh. Iya ya Mbak, dia bilang gitu kan. Mungkin ada orang di bawah kita. Jadi naik lagi, terus kita tungguin Bang. Itu posisinya hujan rintik-rintik, kabut. Gak berhenti dari jam 8 sampai jam 1 malam. Kita semua pakai jas hujan. Yang ngelihat? Oh itu belum. Ini kan baru setengahnya kan. Dengerin orang ngobrol itu gak sampai-sampai ya Bang. Terus naik lagi, terus Wawa bilang, kayaknya kita nih diputerin deh jalannya, nggak sampai-sampai. Dari tadi muter-muter di sini terus banyak yang janggal. Terus baca doa itu di pertengahan jalan itu Bang. Setelah dengar-dengar, setelah dapat gangguan itu baca doa di tengah jalan. Terus akhirnya hampir sampai bangunan itu ya. Nah tapi sebelum bangunan itu di pinggir itu kayak ada batu besar banget kayak tembok. Menyerupai tembok? Ya menyerupai tembok tapi batu besar. Batu bener-bener batu. Harusnya tidak ada ya? Ada kayaknya batu tapi kalau siang itu Bang. Itu gerbang mereka. Oh jadi batu itu gerbang? Iya, batu itu gerbang mereka. Perbatasan antara kita sama mereka? Iya, sama mereka. Gerbang mereka bener-bener. Pas Wawa lewat itu bener-bener kebuka loh Bang, rame. Di dalamnya rame? Iya, kayak kehidupan manusia. Dan wujudnya manusia? Iya. Terang, nggak tahu dari mana tapi itu terang Bang, mungkin dari atas. Dari dalamnya udah terang? Iya udah terang. Di luar gerbang itu gelap, di dalam terang? Iya, kita jalan itu kan gelap banget ya Bang. Tapi dia itu kebuka, cuman terang. Manusia tuh lalu lalang, ada yang kerja, bawain apa sih Bang? Kayak keranjang? Iya, gitu kayak keranjang. Wawa sempat terpaku di situ liatin mereka? Lama. Lama juga ngeliat mereka? Itu apa sih? Wawa bilang, sampai Wawa tunjuk, itu pagar ya? Rumah manusia ya Wawa bilang gitu. Rumah orang mana Mbak? Itu tembok Mbak, batu mereka bilang. Wawa lama terpaku Wawa Bang. Kayaknya bukan deh. Terus Wawa ini si teman tadi nyamperin kan, yang dari makhluk. Itu perbatasan kita dia bilang gitu. Kita sama mereka. Itu gerbangnya mereka sama kita. Tapi nggak ada yang bujuk Wawa buat masuk situ? Enggak, cuma ngelihat Bang. Ada yang ngeliatin dari dalam gitu. Oh, ngeliatin Wawa ya? Ngeliatin doang, cuman nggak manggil gitu. Mungkin karena ada teman Wawa tadi yang jagain kan. Kalau nggak ada yang jagain, mungkin Wawa masuk. Itu kita nggak tahu apa ya Bang. Masuk ke alam mana, cuman bener-bener gerbang perbatasan antara kita dan mereka gitu. Wow, bener-bener rame, manusia lalu lalang kayak pasar. Pasar malam, nah gitu Bang. Kayak pasar, bener-bener pasar, manusia semua isinya. Terang, nggak tahu dapat cahaya dari mana, pokoknya terang. Terang ya? Iya bener, terang bener. Itu kalau orang bisa ngelihat itu gerbangnya mereka. Gila sih. Jadi ini nyambung sama ke cerita tadi malam teman-teman dari Mapala sini ya. Jadi ada area pasar bubrah atau pasar setannya di sana. Itu di jalur bawah. Di jalur bawah yang bukan mata air, arah sumber air panas. Itu pasar ternyata menurut mereka. Jadi karena mereka melakukan sebuah kegiatan kemahasiswaan di sana, 3 hari 2 malam di situ, ya kondisinya itu pasar. Sama. Terus yang kedua, yang tadi Wawa bilang gerbang, abang kan nginep di rumah temennya. Jadi pamannya dia bilang, "Weh, kamu nggak coba lewat jalur aspal?" "Enggak bang." "Wah, cobain harusnya lewat situ, karena di situ yang lebih angker." Itu kan terus gue bilang, "Loh, bukannya harusnya jalur aspal lebih terang?" "Ya aspal bukan kayak aspal di Jawa-Jawa, aspalnya pecah-pecah, susah dan itu tetap lewat hutan, dan itu lebih ekstrim. Seremnya gitu lebih ekstrim, gangguannya dapet, dan agak sedikit nyebut itu perbatasan." Nah cuman abang nggak tanya nih, gue tuh nggak tanya bahwa itu perbatasan apa. Nah sekarang mungkin baru paham, oh ini mungkin perbatasan antara manusia dengan makhluk astral ya. Benar. Gerbangnya mereka di sana. Gila sih. Itu kalau abang coba lewat jalur aspal mungkin dari bawah itu dapat gangguannya Bang. Bener-bener diganggu. Mereka semua jahil di sana. Jalannya harus malam tapi ya? Iya, jalannya harus malam. Kemarin kan abang juga jalan malam jam 8, habis isya, habis sholat isya berangkat. Cuman memang lumayan juga gangguan tuh lumayan, tapi tidak ekstrim.
tidak ekstrim, dari mulai di blendotin sama kun gitu kan, si temen di depan temen ada yang ditarik-tarik sama anak Gondoruo gitu kan. Cuman ya sudah didimin aja, jalan aja gitu. Soalnya kan dia nanya gimana Bang Awe, udah lanjut pelan. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan punya waktu lagi, kesempatan ke Ka'bah lagi ya, pengen lewat jalur aspal. Harus malam berangkatnya. Harus malam ya. Dan abang emang lebih suka jalan malam.